Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Malah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Mika 1 ayat 2, beginilah bunyinya. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, apa fungsi telinga? Tentunya untuk mendengar. Begitu pentingnya telinga sehingga Tuhan menciptakan bukan hanya satu telinga, tetapi dua dan diletakkan di sebelah kiri dan kanan. Sudah begitu lengkapnya Tuhan menciptakan kita, tetapi seringkali kita tidak memanfaatkan kedua belah telinga yang disediakan Tuhan bagi kita untuk bisa mendengar. Banyak pengajaran dari orang tua, saudara, atau teman yang mungkin baik dan bisa dijadikan bekal hidup. Namun hanya sedikit yang mau mendengar. Akibatnya banyak orang yang akhirnya menyesal dalam hidupnya karena tidak mendengar petuah orang tua atau orang lain yang bijaksana. Sering juga kita mendengar khotbah namun besoknya sudah lupa. Itu pun menjadi kebiasaan banyak orang. Bahkan orang juga tidak mau mendengar khotbah yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Renungan hari ini berkata supaya setiap bangsa mendengar seruan Tuhan. Hal ini diutarakan Nabi Mika berdasarkan perintah Tuhan bahwa ia menyampaikan murkanya atas Israel dan Yehuda. Murka Tuhan sudah mencapai puncaknya dan tidak dapat dibendung lagi. Hal ini terlihat Tuhan menyatakan dirinya melalui peristiwa dahsyat seperti gempa bumi dan gunung berapi. Seluruh ciptaannya harus merasakan murka Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan meminta untuk didengar oleh seluruh umat manusia dan alam semesta. Allah ingin didengar karena tidak seorang pun yang dapat berlindung dari murka Tuhan, baik orang yang berkedudukan tinggi maupun rendah. Kemarahan Tuhan disebabkan oleh dosa Yerusalem dan Samaria. Saudara-saudara, ketika mereka diadili, bukannya mereka mengakui dosanya, malah menentang agar dosa mereka ditunjukkan. Mereka mengajukan gugatan banding tentang dosa Israel dan Yehuda karena merasa Tuhan tidak sepatutnya murka atas mereka. Karena itu Tuhan menghancurkan Samaria, kota dan berhalanya. Hukuman Tuhan bertujuan membersihkan agar setiap kita siap untuk ditanami. Saudaraku yang kekasih, murka Tuhan dapat menimpa siapapun, bahkan umat kesayangannya. Kita tidak perlu mencari pembenaran diri di hadapan Tuhan. Ketika diperingatkan supaya kita mendengar dan bersyukur, kiranya peringatan dan hukuman dari Tuhan adalah cara Tuhan mendisiplinkan kita agar hidup kudus dan benar di hadapannya. Kita tidak tahu apakah COVID-19 ini adalah murka atau hukuman Tuhan pada dunia ini supaya dunia ini semakin mendengarnya. Namun yang pasti setiap peristiwa yang kita alami, di sanalah Tuhan ingin mendisiplinkan supaya kita semakin kudus dan dekat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan adalah, penderitaan yang kita alami saat ini, apakah semakin menyadarkan diri kita supaya semakin dekat kepadanya, atau malah kita semakin jauh daripadanya? Minggu-minggu Advent
menyadarkan kita bahwa hari Tuhan pasti akan datang. Di sana akan ada hukuman sekaligus juga keselamatan. Maka sebelum terlambat, mari dengar seruan firman Tuhan hari lepas hari supaya kita selamat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas seruan firman-Mu hari ini. Biarlah di minggu-minggu Advent ini kami senantiasa banyak merenung dan berbenah diri menyambut kedatangan-Mu untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Sertailah jemaat-Mu hari ini dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. Yang sakit, Tuhanlah yang memulihkan. Yang berduka, Tuhanlah yang menghibur. Dan yang bergumul, Tuhanlah yang menolong dalam setiap pergumulan, agar menemukan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan umat-Mu. Ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukuran berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.